dan Ibu, perkenalkan kami dari kelompok 5 akan melakukan presentasi untuk perencanaan dan evaluasi kesehatan Kabupaten Belu. Perkenalkan, nama saya Janet Terestaneo dengan NIM 2407010061 dan teman saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Crescentia Apriliani Jula dengan NIM 2407010065. Perkenalkan, nama saya Fiona Salpintungga dengan NIM 2407010102. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Epifania Sandriasa dengan NIM 2407010072. Perkenalkan, nama saya Laurencia Fatriani Duet dengan NIM 2407010066. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis situasi pada Kabupaten Belu, di mana yang pertama kondisi geografis dan demografis. Pada kondisi geografis, Kabupaten Belu itu terletak di Pulau Timor yang berbatasan langsung dengan negara Timor Leste dengan luas wilayah 1284,94 km persegi, di mana kabupaten tersebut beriklim tropis semi kering sehingga menyebabkan terjadinya masalah kesulitan air bersih pada saat musim kemarau tiba. Lalu pada kondisi demografis, di Kabupaten Belu itu memiliki jumlah penduduk pada tahun 2023 itu sebanyak 230.364 jiwa dengan kepadatan rata-rata 179 jiwa per kilometer persegi. Lalu pada Kecamatan Atambo Selatan itu tercatat sebagai wilayah paling padat dengan kepadatan 1.670 jiwa per kilometer persegi. Sedangkan pada Kecamatan Lakmanan Selatan itu menjadi yang paling terendah dengan 88 jiwa per kilometer persegi, mana kesenjangan ini menunjukkan distribusi penduduk yang tidak merata dan berdampak langsung pada pemerataan layanan kesehatan serta akses air bersih bagi masyarakat. Lalu pada pendidikan, di mana tingkat pendidikan masyarakat di Kabupaten Belu itu masih didominasi oleh lulusan SD sekitar 26.581 orang, sementara lulusan dengan pendidikan yang tinggi masih sangat sedikit, sekitar 76 orang. Mana hal ini itu mencerminkan rendahnya capaian pendidikan lanjut. Meskipun demikian, tingkat melek huruf yang tinggi sekitar 98,03% itu menunjukkan kemampuan literatur atau literasi yang baik untuk menerima edukasi kesehatan. Namun ketimpangan ini masih menjadi pada tingkat pendidikan ini antar wilayah itu tetap menjadi tantangan, sehingga diperlukannya strategi edukasi yang sederhana, mudah dipahami dan sesuai dengan konteks lokal. Lalu pada kondisi kesehatan, sarana dan SDM, di mana Kabupaten Belu itu masih memiliki 4 rumah sakit, 17 puskesmas, 15 pustu, dan 450 posyandu, di mana distribusinya itu belum merata sehingga wilayah di perbatasan seperti Lakmanen, Haikesak, dan Aululiuk itu masih mengalami keterbatasan akses, sehingga rasio posyandu per 100 balita itu pada tahun 2024 itu sebesar 0,2 itu menunjukkan perlunya penguatan layanan bagi balita, sehingga jumlah tenaga kesehatan itu mencapai 1.208 orang yang didominasi oleh perawat dan bidan. Namun penyebaran masih terkontaminasi di Atambua. Dari sisi pembiayaan anggaran kesehatan pada tahun 2024 itu sekitar 152,26 miliar dengan realisasi 90,74%. Hal ini telah menunjukkan pelayanan dasar dan sarana kesehatan, meski tantangan pemerataan layanan serta penguatan upaya promotif hingga preventif itu masih menjadi prioritas di wilayah yang sulit akses air bersih atau fasilitas kesehatan. Lalu pada kondisi lingkungan itu, di kondisi lingkungan di Kabupaten Belu itu pada tahun 2024 masih menghadapi masalah akses air bersih, di mana sekitar 62,9%, mana kualitas air yang rendah di beberapa wilayah itu serta sanitasi yang aman masih sangat minim, sekitar 5,8% saja. Selain itu, banyak rumah tangga yang belum memenuhi standar ventilasi, pencahayaan, dan pengolahan limbah. Sementara penerapan STBM itu belum merata di seluruh kecamatan di Kabupaten Belu.
Berikutnya ialah identifikasi masalah. Terdapat 5 masalah utama yang telah kami identifikasi untuk Kabupaten Belu. Yang pertama ialah masalah diare. Diare paling sering terjadi pada balita usia 12 hingga 59 bulan. Pada tahun 2022 terjadi sebanyak 1.551 kasus. Akan tetapi, angka ini belum mencapai target pendeteksian kasus diare pada tahun 2022, yaitu sebanyak 3.829 kasus. Kemudian pada tahun 2023 mengalami peningkatan yang sangat signifikan, di mana terjadi sekitar 2.164 kasus. Angka ini juga belum mencapai target pendeteksian kasus diare tahun 2023, yaitu sebanyak 6.203 kasus. Kemudian pada tahun 2024 mengalami penurunan sebanyak 1.994 kasus. Akan tetapi angka ini juga belum mencapai target pendeteksian kasus diare, yaitu sebanyak 6.203 kasus. Nah, dari sini dapat dilihat bahwa pada tahun 2023 dan 2024 terdapat gap sebesar 4.039 dan 4.209 kasus. Sedangkan pada tahun 2022 terdapat gap sebesar 2.378 kasus. Dari sini dapat dikatakan bahwa jumlah kasus diare di Kabupaten Belu masih menunjukkan tren yang fluktuatif dalam 3 tahun terakhir. Masalah diare masih menjadi suatu masalah kesehatan yang memerlukan intervensi berkelanjutan. Sehingga gapnya dapat dikatakan bahwa terjadi peningkatan gap penemuan kasus diare pada balita di Kabupaten Belu sebesar 2.378 kasus tahun 2022, 4.039 kasus tahun 2023, dan 4.209 kasus pada tahun 2024. Berikutnya ialah masalah DBD, di mana target nasional untuk DBD pada tahun 2022 berdasarkan rencana strategis Kementerian Kesehatan adalah 80% kabupaten atau kota harus memiliki angka insidensi sebesar kurang dari 10 per 100.000 penduduk. Kemudian untuk angka kematian atau case fatality rate harus kurang dari 1% saja. Akan tetapi bisa dilihat pada profil kesehatan Kabupaten Belu tahun 2022 hingga 2024, di mana pada tahun 2022 sendiri terjadi sebanyak 155 kasus dan memiliki angka insidensi 67,3 per 100.000 penduduk. Nah, angka ini didapat dari rumus jumlah kasus per dengan jumlah penduduk yang berisiko dikali dengan 100.000. Kemudian pada tahun 2023 mengalami sekitar 121 kasus. Nah, ini tentunya mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dan memiliki angka insidensi yaitu 52,5 per 100.000 penduduk. Kemudian pada tahun 2024 mengalami penurunan juga, di mana terjadi sekitar 114 kasus, akan tetapi memiliki 2 kasus kematian. Nah, dapat diketahui bahwa angka insidensinya ialah 49,5 per 100.000 penduduk, dan untuk menghitung case fatality rate-nya menggunakan rumus jumlah kematian per jumlah penyakit dikali dengan 100% dan menghasilkan 1,75%. Nah, DBD ini walaupun mengalami penurunan akan tetapi mengalami kasus kematian pada tahun terakhir yaitu tahun 2024, sehingga harus ada tingkat kewaspadaan yang lebih tinggi lagi terhadap penyakit ini. Sehingga untuk gapnya dapat dikatakan bahwa kesenjangan angka insidensi dan CFR DBD pada masyarakat di Kabupaten Belu selama periode tahun 2022 hingga 2024 adalah 46,4 per 100.000 penduduk dan 0,75%. Berikutnya ialah masalah pneumonia pada balita, di mana pada tahun 2022 terjadi jumlah kasus sebanyak 54 kasus, tahun 2023 mengalami peningkatan yang sangat pesat yaitu 215 kasus, dan tahun 2024 yaitu 111 kasus, menurun dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2023. Nah, sebelum itu harus dilihat terlebih dahulu jumlah balita pada tahun 2022 hingga 2024. Tahun 2022 yaitu 18.135 balita, tahun 2023 yaitu 19.010 balita, dan tahun 2024 yaitu 16.883 balita. Dari sini bisa dihitung prevalensinya menggunakan rumus jumlah kasus per dengan jumlah populasi berisiko dikali 100%. Tahun 2022 menghasilkan 0,30%, tahun 2023 menghasilkan 1,13%, dan tahun 2024 menghasilkan 0,66%. Nah, untuk target sendiri, target penurunan yang ditetapkan secara nasional ialah 70%. Jadi pemerintah menetapkan ini di mana setiap tahunnya harus terjadi penurunan kasus pneumonia yaitu 70%. Jadi yang diperbolehkan ialah 30% saja untuk kasus pneumonia tiap daerahnya. Nah, untuk menghitung itu, maka target prevalensinya 0,30 dikali dengan 30%, hasilnya ialah 0,09%. Kemudian, untuk tahun 2024 ialah 1,13% dikali 30% menghasilkan 0,34%. Sehingga untuk gapnya ialah tahun 2023 ialah
1,04%, tahun 2024 ialah 0,32%. Sehingga gapnya dapat dikatakan peningkatan prevalensi pneumonia pada balita di Kabupaten Belu selama tahun 2022 hingga 2024 masih di atas target dengan gap 1,04% dan 0,32%. Berikutnya ialah masalah TBC, di mana pada tahun 2022 terjadi penemuan kasus sebanyak 502 kasus. Kemudian tahun 2023 mengalami peningkatan 556 kasus dan mengalami penurunan pada tahun 2024 yaitu 551 kasus. Dari sini dapat diketahui bahwa gap di tahun 2024 ialah 375 dari 926 target penemuan kasus. Nah, kemudian hal serupa juga terjadi pada tahun 2023, di mana terjadi gap sebesar 370 dari target yang sama seperti di tahun 2024. Selanjutnya, pada tahun 2022 sendiri, terjadi gap sebesar 1050 kasus dari target 1552 kasus. Selain itu juga terdapat 3.053 terduga TBC, akan tetapi hanya 317 atau sekitar 10,4% saja yang memiliki pelayanan kesehatan atau pelayanan pemeriksaan sesuai dengan standar, sehingga gap pelayanan sekitar 90%. Selanjutnya, pada aspek pengobatan, kemudian treatment coverage hanya mencapai 59,5% dari target nasional 90%, menghasilkan gap 30,5%, sehingga gapnya dapat dikatakan bahwa terjadi kesenjangan penanganan kasus TBC pada masyarakat di Kabupaten Belu selama tahun 2022 hingga 2024 ditunjukkan oleh gap penemuan kasus yaitu 1050 ke 375 kasus, gap pelayanan pemeriksaan sesuai standar yaitu 90% dan gap treatment coverage yaitu 30,5%. Berikutnya ialah masalah HIV, di mana pada tahun 2022 terjadi kasus sebanyak 48 kasus dan meningkat pada tahun 2023 yaitu 52 kasus. Selanjutnya meningkat pula pada tahun 2024 yaitu sebanyak 59 kasus. Dari sini dapat dihitung prevalensinya. Prevalensi dihitung berdasarkan jumlah kasus per jumlah populasi berisiko dikali 100%. Dan tahun 2022 menghasilkan 0,211%, tahun 2023 menghasilkan 0,228% dan tahun 2024 menghasilkan 0,256%. Dari sini dapat dilihat bahwa kasus HIV terus meningkat dari tahun ke tahun. Sehingga berdasarkan target nasional dari Trizero 2030 yaitu tidak ada kasus baru, kemudian tidak ada kasus kematian akibat AIDS dan tidak ada diskriminasi terhadap ODHA. Sehingga gapnya dapat dikatakan peningkatan kasus HIV pada masyarakat usia produktif di Kabupaten Belu sebesar 0,211% tahun 2022 menjadi 0,256% pada tahun 2024. Berikutnya ialah penentuan prioritas, di mana untuk penentuan prioritas ini kami menggunakan metode USG yaitu urgensi, seriousness, dan growth. Untuk masalah kesehatan pertama ialah diare, memiliki urgensi 4, seriousness 5, dan juga growth 4. Totalnya ialah 13, menempati urutan kedua. Kemudian yang kedua ialah DBD, memiliki urgensi 5, seriousness 5, dan juga growth 4 dengan total 14 dan menempati urutan pertama. Kemudian yang ketiga ialah TBC, memiliki urgensi 4, kemudian seriousness 4 dan juga growth-nya 4 dengan total 12 dan menempati urutan ketiga. Kemudian yang berikutnya ialah pneumonia pada balita, memiliki urgensi 4, kemudian seriousness 4 dan juga growth-nya 3 dengan total 11 dan menempati urutan keempat. Kemudian yang terakhir ialah HIV, memiliki urgensi 3, seriousness 4 dan growth 3 dengan total 10 dan menempati urutan terakhir yaitu urutan 5. Berikutnya ialah penjelasan terkait urgensi, seriousness, dan juga growth dari setiap masalah kesehatan yang ada di Kabupaten Belu. Yang pertama terkait prioritas pertama yaitu DBD, di mana untuk urgensinya, DBD memiliki tingkat urgensi yang sangat tinggi dan mendesak. Hal ini bisa diketahui dari tahun 2024 itu sudah terjadi kasus kematian sebanyak 2 kasus dan memiliki case fatality rate sebesar 1,75% yang menunjukkan masih sangat jauh dari target nasional yaitu kurang dari 1% saja. Kemudian untuk angka prevalensi DBD juga masih sangat tinggi, di mana untuk cakupan insidensi rate-nya sendiri ialah 49,5 per 100.000 penduduk pada tahun 2024. Kemudian masyarakat juga menunjukkan keprihatinan yang sangat tinggi terhadap DBD ini karena DBD sering menyerang golongan masyarakat dan dapat memburuk dalam hitungan beberapa jam saja. Kemudian keinginan masyarakat untuk mendapatkan penanganan secara cepat juga belum terpenuhi secara optimal, di mana cakupan seperti PSN, kemudian fogging
belum terpenuhi secara baik, apalagi di beberapa wilayah terpencil. Selanjutnya, secara politik, DBD sering menjadi isu dan juga masalah yang sensitif bagi pemerintah karena kematian akibat DBD dapat menimbulkan tekanan publik kepada pemerintah. Selanjutnya, dari sisi teknologi dan juga SDM, kemampuan fogging telah tersedia, namun masih terbatas sehingga menambah faktor kedaruratan untuk penanganan. Selanjutnya berkaitan dengan seriousness, di mana seperti yang tadi saya jelaskan, yaitu DBD ini memiliki tingkat case fatality rate yang masih sangat tinggi, yaitu 1,75%, masih jauh dari target nasional. Kemudian, DBD juga dapat menyebabkan terjadinya shock, kemudian perdarahan hingga pada kematian. Secara sosial dan ekonomi, keluarga yang telah terdampak DBD ini memiliki beban biaya rawat inap yang tinggi. Kemudian, produktivitas orang tua juga dapat menurun. DBD juga dapat berpengaruh pada keberhasilan program kesehatan di Kabupaten Belu, karena kasusnya dapat membebani sistem pelayanan ke rumah sakit dan juga puskesmas. Dampaknya dapat terlihat ketika akses dan teknologi yang dimiliki masih terbatas. Kemudian berkaitan dengan growth-nya, di mana potensi pertumbuhan DBD ini masih sangat tinggi karena fluktuasi cuaca dan lingkungan yang mendukung untuk perkembangbiakan AIDS. Nah, meskipun kasusnya telah menurun dari tahun 2022 hingga 2024, namun di Kabupaten Belu sendiri sangat cepat untuk terjadi masalah DBD ini. Kemudian, besarnya prevalensi lingkungan yang berpotensi menjadi sarang nyamuk memperkuat risiko peningkatan DBD ini. Kemudian dari ketersediaan teknologi seperti pemeriksaan laboratorium cukup tersedia namun belum merata di seluruh wilayah. Yang berikutnya pada masalah prioritas kedua yaitu diare, di mana untuk penjelasan terkait urgensinya, diare pada balita itu bersifat sangat mendesak. Hal ini karena penyakit ini sering terjadi pada balita usia 12 hingga 59 bulan dan juga pada gapnya itu masih sangat jauh dari tahun ke tahun, di mana mencapai 4.209 kasus pada tahun 2024. Penyakit ini dapat menyebabkan munculnya dehidrasi berat yang dapat berakibat fatal hingga pada kasus kematian yang terjadi pada balita. Kemudian, prevalensinya masih sangat tinggi, kualitas airnya masih rendah di mana cakupannya baru mencapai 62,9% saja, dan sanitasi amannya juga masih rendah di mana cakupan persentasenya yaitu 5,8% saja. Masyarakat juga sangat prihatin apabila balita mengalami diare berat. Namun, keinginan mereka untuk mendapatkan air bersih dan sanitasi yang layak belum terpenuhi secara cepat. Dari sisi politik, masalah air bersih dan sanitasi masih menjadi suatu sorotan yang penting di Kabupaten Belu, terutama bagi pemerintah, sehingga relevansi urgensi penyakit ini sangatlah tinggi. Kemudian yang kedua ialah seriousness, di mana diare dapat berdampak secara serius bagi pertumbuhan dan kesehatan dari balita. Selain berisiko untuk menyebabkan terjadinya kematian yang fatal akibat dehidrasi, diare juga dapat meningkatkan malnutrisi dan mengganggu tumbuh kembang yang berakibat pada munculnya stunting. Berdasarkan data dari profil kesehatan Kabupaten Belu, diare ini dapat menyebabkan 3 kasus kematian pada bayi usia 0 hingga 11 bulan pada tahun 2022 dan tercatat sekitar ada 4% kasus diare pada bayi pada tahun 2023. Nah, ini menunjukkan bahwa adanya underdetection yang dimiliki masih sangat tinggi selama periode tersebut. Secara ekonomi, keluarga yang terdampak pada kasus diare ini tentunya memiliki biaya tambahan untuk perawatan dan kunjungan ulang. Dampak ini dapat membebani sistem kesehatan terutama bagi posyandu dan juga puskesmas dengan rasio layanan yang sangat rendah. Kematian bisa terjadi apabila kondisi semakin parah. Kemudian untuk growth-nya, pertumbuhan kasus diare ini masih tinggi, di mana terjadi gap kasus terus meningkat, prevalensinya juga tinggi. Kemudian untuk kualitas airnya juga semakin memburuk dan dapat menyebabkan diare menjadi mudah untuk menular. Pemeriksaan kualitas air juga masih terbatas. Kemudian semua faktor ini menjadikan diare sebagai suatu masalah utama yang pertumbuhannya sulit untuk dicegah apabila intervensinya tidak diperluas secara baik dan optimal. Selanjutnya ialah tuberkulosis atau TBC, di mana dari sisi urgensi, TBC sangat mendesak karena masih terdapat gap deteksi yang besar. Pada tahun 2024, ditemukan 551 kasus, sedangkan targetnya ialah 926 kasus. Ini berarti banyak kasus yang masih tidak terdeteksi dan berpotensi menjadi sumber penularan. Cakupan pemeriksaan standar juga masih sangat rendah, yaitu hanya sekitar 10%, ditambah juga dengan keterbatasan sumber daya manusia dan akses layanan,
serta adanya stigma masyarakat terhadap penyakit ini. Adapun dari aspek seriusness, TBC merupakan penyakit kronis yang mematikan, menurunkan produktivitas, dan juga berdampak besar pada pembangunan. Keterlambatan pengobatan bisa menyebabkan kehilangan hari kerja serta meningkatkan risiko resistensi obat, sehingga memperberat beban kesehatan masyarakat. Untuk growth atau pertumbuhan kasus, tren TBC relatif meningkat dalam 3 tahun terakhir, yaitu dari sekitar 502 kasus menjadi 556 kasus. Pertumbuhan ini dipicu oleh deteksi yang masih lemah, distribusi diagnosis yang belum merata, serta kurangnya SDM untuk pelacakan kontak. Apabila tidak ditangani, TBC berpotensi terus menyebar tanpa intervensi yang efektif. Masalah prioritas berikutnya adalah pneumonia pada balita, di mana dari sisi urgensi, pneumonia itu sangat mendesak karena bersifat cepat memburuk dan juga dapat berisiko fatal pada anak. Lonjakan kasus terjadi pada tahun 2023 yang mencapai 215 kasus yang menandakan kondisi lingkungan yang semakin tidak sehat. Minimnya akses terhadap pemeriksaan cepat seperti pulse oximetry serta pelayanan yang belum merata semakin memperlambat penanganan. Untuk seriousness, prevalensi pneumonia balita masih jauh dari target nasional. Adapun gap antara target dan juga capaian masih lebar, yaitu sekitar 1,04% berbanding dengan 0,32%. Dampaknya tidak hanya pada keselamatan balita, tetapi juga berpengaruh terhadap tumbuh kembang mereka sehingga dapat menghambat pencapaian program kesehatan anak. Dari aspek growth, resiko pertumbuhan kasus tetaplah tinggi walaupun di tahun 2024 ada sedikit penurunan, di mana angkanya masih 2 kali lipat lebih tinggi dibanding tahun 2024. Ventilasi rumah yang buruk serta kondisi lingkungan yang tidak mendukung memperbesar kemungkinan penyakit ini berkembang. Dan prioritas yang kelima ialah HIV atau Human Immunodeficiency Virus, di mana dari sisi urgensi, HIV berada pada tingkat urgensi yang sedang. Kenaikan kasus masih berlangsung stabil dari 48 menjadi 59 kasus. Namun, keprihatinan masyarakat masih rendah karena adanya stigma sehingga deteksi dini itu seringkali terlambat. Adapun akses terhadap pelayanan VCT dan juga obat ARV juga masih terbatas serta belum merata. Hal ini membuat urgensi berbeda antara wilayah dan juga fasilitas kesehatan. Untuk seriousness, HIV tetap merupakan masalah serius karena dapat berkembang menjadi AIDS dan menurunkan kualitas hidup penderita dalam jangka waktu yang panjang. Prevalensinya terus meningkat dari 0,211 menjadi 0,256%. Selain itu, stigma sosial dan juga diskriminasi memperburuk kondisi psikologis dan juga ekonomi penderita, sehingga menambah kompleksitas masalah. Adapun dari sisi growth, pertumbuhan kasus HIV meningkat secara stabil. Meskipun tidak setinggi penyakit lain, prevalensinya terus meningkat. Teknologi pemeriksaan dan juga ARV memang sudah tersedia, akan tetapi keterbatasan akses membuat pengendalian kasus itu berjalan kurang optimal. Selanjutnya, kita masuk pada analisis penyebab mengapa kasus demam berdarah dengue masih cukup tinggi di Kabupaten Belu. Di sini, kelompok kami menggunakan how-how tree diagram untuk menganalisis penyebab tingginya kasus DBD di Kabupaten Belu. Nah, berdasarkan how-how tree diagram, kita dapat melihat bahwa tingginya kasus DBD bukan hanya disebabkan oleh satu faktor saja, melainkan berasal dari 3 kelompok besar, yaitu faktor lingkungan, perilaku masyarakat, dan juga pelayanan kesehatan. Ketiganya ini
saling berhubungan dan juga membentuk kondisi yang mendukung perkembangan faktor Aedes aegypti. Kita lihat dari sisi lingkungan, di mana masyarakat di Kabupaten Belu masih sangat bergantung pada penampungan air rumah tangga. Banyak rumah yang menyimpan air di dalam wadah besar, namun sayangnya wadah tersebut tidak ditutup dengan baik. Nah, kondisi ini menjadi tempat yang ideal bagi nyamuk Aedes aegypti untuk bertelur dan juga berkembang biak. Situasi ini kemudian diperparah oleh sistem drainase yang kurang optimal sehingga menimbulkan banyak genangan air. Ditambah lagi, pola pemukiman di beberapa wilayah memiliki banyak area yang berpotensi tergenang setelah hujan. Kombinasi faktor ini menciptakan lingkungan yang benar-benar mendukung pertumbuhan populasi nyamuk penyebab DBD. Masalah pada aspek lingkungan tersebut semakin diperberat oleh perilaku masyarakat. Pelaksanaan 3M+ yang seharusnya menjadi langkah utama pencegahan DBD belum dilakukan secara konsisten. Edukasi mengenai 3M+ juga belum merata di beberapa wilayah, sehingga sebagian masyarakat belum memahami pentingnya langkah tersebut. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam membersihkan sarang nyamuk, ditambah juga dengan tidak adanya kader jumantik di beberapa RT ataupun dusun, menyebabkan pemantauan jentik itu tidak berjalan rutin. Pengelolaan sampah yang kurang optimal, serta kebiasaan lama yang sulit diubah, membuat pencegahan semakin sulit diterapkan. Artinya bahwa ketika lingkungan sudah berisiko, perilaku masyarakat yang kurang mendukung membuat risiko penularan menjadi semakin tinggi. Nah, permasalahan ini juga diperkuat oleh tantangan pada aspek pelayanan kesehatan. Sumber daya manusia kesehatan, terutama yang bertugas di bidang kesehatan lingkungan, masih belum merata. Ketimpangan SDM inilah yang berdampak pada pelaksanaan surveillance vektor dan juga pengendalian lingkungan yang tidak konsisten. Pemberantasan sarang nyamuk pun belum optimal dilakukan, karena surveillance epidemiologi seringkali bersifat reaktif, yaitu baru dilakukan setelah kasus muncul. Selain itu, standar pelayanan antar puskesmas itu berbeda-beda, dan juga pengawasan vektor belum dilakukan secara rutin serta berkelanjutan. Hal ini menyebabkan upaya pencegahan tidak berjalan seragam di semua wilayah. Berdasarkan pengamatan secara keseluruhan hubungan antara faktor dalam how-how tree ini, maka kelompok kami menyimpulkan bahwa penyebab utama tingginya kasus DBD di Kabupaten Belu adalah karena banyaknya rumah yang masih menggunakan wadah air tanpa penutup. Alasannya ialah karena wadah air tanpa penutup merupakan tempat perkembangbiakan yang paling disukai oleh Aedes aegypti. Nyamuk ini bertelur pada air bersih yang tenang, teduh, serta jarang terganggu, di mana kondisi tersebut persis seperti penampungan air rumah tangga yang tidak tertutup. Ketika banyak rumah yang memiliki tempat perkembangbiakan seperti ini, maka populasi nyamuk akan terus meningkat secara cepat dan juga luas. Akibatnya, peluang kontak antara nyamuk dan juga manusia semakin besar, sehingga penularan DBD itu menjadi sulit dikendalikan. Dengan kata lain, sebelum faktor lain diperbaiki, maka pengendalian DBD tidak akan efektif bila sumber perkembangbiakan utama ini tidak ditangani secara konsisten. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan analisis situasi alternatif untuk penyebab masalah kesehatan utama di Kabupaten Belu. Jadi untuk permasalahan utamanya itu sendiri adalah banyak rumah masih menggunakan wadah air tanpa penutup yang merupakan lingkungan ideal bagi faktor Aedes aegypti berkembang biak dan meningkatkan penularan DBD. Jadi di sini kami membuat solusi alternatifnya itu ada 4. Yang pertama, penguatan PSN 3M+ di tingkat rumah tangga. Ini dimaksudkan untuk setiap keluarga itu
perlu melakukan pemberantasan sarang nyamuk secara rutin melalui 3 langkah utama, yaitu menguras, menutup, dan memanfaatkan kembali atau mengubur barang bekas yang dapat menampung air. Nah, selain itu juga keluarga perlu melakukan tindakan plus seperti menggunakan kelambu, menggunakan lotion anti nyamuk, dan menabur larvasida pada tempat penampungan air yang sulit untuk dikuras. Nah, tujuan dari solusi ini adalah untuk mengurangi tempat berkembang biaknya nyamuk di rumah masing-masing. Selanjutnya, solusi yang kedua yaitu pembentukan dan penguatan jumanti keluarga. Jadi, ini diarahkan agar setiap rumah ditunjuk 1 orang sebagai pemantau jentik mandiri. Tugasnya adalah untuk memeriksa tempat penampungan air di rumah setiap minggu dan memastikan bahwa tidak ada jentik. Jika ditemukan jentik, maka anggota keluarga langsung melakukan pembersihan dan melaporkan kepada kader di tingkat RT atau petugas puskesmas. Jadi solusi ini itu juga sangat penting karena dapat membentuk kebiasaan baru dalam keluarga, yaitu melakukan pemeriksaan jentik secara mandiri dan berkelanjutan. Nah, dengan adanya jumanti keluarga, pengendalian DBD juga itu tidak hanya bergantung kepada pemerintah, tetapi juga menjadi kesadaran dan tanggung jawab dari semua anggota keluarga atau anggota keluarga di setiap rumah. Yang ketiga adalah edukasi kesehatan intensif dan merata dengan fokus pengelolaan wadah air. Untuk edukasinya itu dapat dilakukan di berbagai tempat, seperti di sekolah, posyandu, gereja, hingga lingkungan RT. Materi edukasi itu disampaikan dengan media yang mudah dipahami, seperti poster, video singkat, grup WhatsApp, dan penyuluhan langsung. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang bahayanya DBD, pentingnya 3M+, serta bagaimana mengelola wadah air agar tidak menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk. Melalui edukasi ini, diharapkan juga agar masyarakat menjadi lebih sadar dan memiliki pemahaman yang lebih tentang pencegahan DBD. Solusi alternatif yang keempat adalah monitoring dan laporan jentik berkala. Jadi, setiap rumah itu akan diberikan formulir. Formulirnya itu formulir mingguan tentang hasil pemeriksaan jentik. Nah, lalu laporan ini akan dikumpulkan oleh ketua RT atau kader kesehatan, kemudian diteruskan ke puskesmas. Petugas puskesmas atau kader kemudian melakukan pemeriksaan acak untuk memastikan laporan warga benar dan kegiatan PSN itu berjalan sesuai dengan jadwal. Nah, jika ditemukan jentik di suatu rumah, maka akan dilakukan edukasi tambahan dan tindak lanjut untuk pembersihan. Solusi ini penting untuk memastikan bahwa kegiatan pemeriksaan jentik itu tidak hanya dilakukan sewaktu-waktu, tetapi secara berkelanjutan dan terpantau dengan baik oleh petugas kesehatan. Dari keempat solusi yang telah saya jelaskan, ada solusi terbaik atau salah satu solusi yang terbaik menurut kami, yaitu adalah penguatan PSN 3M+ melalui pembentukan jumanti keluarga, yaitu yang saya jelaskan pada solusi kedua. Nah, kenapa kami memilih ini sebagai solusi terbaik? Yaitu yang pertama, karena solusi ini itu langsung menyasar kepada penyebab utama. Yang kedua, ini mengubah perilaku keluarga dan ini dapat berdampak pada jangka panjang. Yang ketiga, dari segi biaya ini sangat murah, mudah, tidak bergantung pada anggaran yang besar. Lalu yang keempat, ini dapat meningkatkan ABJ sebagai indikator paling penting turunnya jentik. Lalu yang kelima, mendukung semua intervensi lain seperti PSN, surveillance, dan fogging. Lalu yang terakhir, bila diterapkan di semua rumah. Dan yang terakhir, ini dapat diterapkan di semua rumah atau memiliki cakupan yang luas.
Baik, setelah kita memahami bersama mengenai berbagai penyebab masalah dan juga solusi alternatif yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan atas penyebab masalah yang kemudian menyebabkan penyebaran DBD di Kabupaten Belu tersebut, di sini saya akan menjelaskan mengenai berbagai rencana kegiatan yang dapat kita gunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program yang telah kita tetapkan dalam solusi alternatif, di mana seperti yang sudah dijelaskan bahwa solusi terbaik tersebut adalah melalui penguatan PSM 3M+ atau pemberantasan sarang nyamuk dengan 3 tindakan utama 3M melalui menguras, menutup, kemudian mengubur atau memanfaatkan kembali melalui pembentukan jumantik keluarga atau juru pemantau jentik keluarga, di mana solusi ini dianggap sebagai solusi terbaik untuk menanggulangi dan juga mencegah penyebaran penyakit DBD di Kabupaten Belu. Sehingga oleh karena itu lebih dalam kita perlu membuat suatu perencanaan kegiatan untuk menjalankan program tersebut, di mana rencana kegiatan yang pertama adalah advokasi berjenjang, di mana perlu kita ketahui bersama bahwa apa sih itu advokasi? Jadi advokasi adalah suatu upaya yang terencana untuk mempengaruhi pihak dan juga lembaga-lembaga tertentu yang memiliki wewenang agar mendukung dan juga menetapkan atau mengubah suatu kebijakan serta program atau keputusan demi mencapai suatu tujuan tertentu. Di mana pada kegiatan atau perencanaan kegiatan kita ini, kegiatan advokasi dilakukan secara berjenjang dari tingkat yang paling tinggi yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Belu yang nantinya akan memberikan arah kebijakan, dukungan, atau juga kebijakan teknis yang selanjutnya akan diturunkan ke puskesmas wilayah Tulamalaya yaitu Puskesmas Umanan untuk menindaklanjuti dengan merencanakan pelaksanaan program, dan selanjutnya itu akan diturunkan atau akan diberikan perintah ke Kelurahan Tulamalaya atau wilayah setempat untuk menggerakkan kader-kader masyarakat dan juga perangkat-perangkat kelurahan maupun sumber daya lokal. Seperti yang sudah saya paparkan ini bahwa kegiatan advokasi berjenjang itu dilakukan tentunya untuk memperoleh dukungan resmi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Belu, kemudian Puskesmas Umanen, dan juga Kelurahan Tulamalaya dalam pelaksanaan program pembentukan atau program Jumantik Keluarga ini, di mana dukungan yang dimaksud dalam perencanaan kegiatan ini itu meliputi pengesahan program, kemudian izin penggunaan fasilitas pemerintah seperti balai kelurahan, balai RT, kemudian ruang pertemuan di puskesmas, kemudian tempat ibadah setempat, misalkan gereja, kemudian penyediaan media edukasi, perangkat pencatatan, serta pendampingan teknis baik itu dari tenaga kesehatan maupun perangkat kelurahan setempat selama sosialisasi maupun pelatihan. Di mana selain itu advokasi ini juga bertujuan untuk memastikan keterlibatan dari ketua RT pada kelurahan tersebut, kemudian perangkat kelurahan dan juga kader dalam pengumuman kegiatan, kemudian pendataan masyarakat untuk kemudian dibentuk Jumantik Keluarga, kemudian verifikasi data serta monitoring jentik mingguan. Di mana dalam perencanaan kegiatan advokasi atau kegiatan yang pertama ini, sasaran kegiatannya itu tentunya adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Belu, Puskesmas Umanen, kemudian perangkat kelurahan Tulamalaya, serta dalam kegiatan ini kami memberikan teman saya Janet Reis Taneo sebagai mahasiswa yang bertugas sebagai penanggung jawab kegiatan ini, di mana kegiatan ini kami rencanakan akan dilaksanakan satu kali pada Senin 5 Januari tahun 2026 pada pukul 9.00 sampai jam 10.00 waktu Indonesia Tengah, di mana pada kegiatan tersebut akan dilakukan beberapa rincian kegiatan, di mana yang pertama pertemuan singkat, kemudian penyerahan surat yang telah dibuat yaitu berupa surat permohonan, kemudian lokasi kegiatan yang nantinya akan berada di lokasi
tingkat pertama yang akan kami kunjungi yaitu kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Belu, di mana pembiayaan yang akan digunakan, yang kami rencanakan itu terdiri atas fotokopi surat dan juga lempiran sebanyak 10 lembar, di mana secara rinciannya itu satu lembar fotokopian itu kami nilai dengan harga Rp300 yang kemudian akan dikalikan dengan 10 lembar, artinya itu hasilnya itu akan menjadi 3.000. Untuk transportasinya sendiri kami beri dengan harga 10.000 untuk biaya ojek. Selanjutnya untuk kegiatan yang kedua adalah pembentukan jumanti keluarga, di mana tentunya tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menunjuk satu orang dari setiap rumah tangga, baik itu kepala keluarga, istrinya maupun anak-anaknya, untuk dapat menjadi juru pemantau jentik keluarga, di mana sasaran dari kegiatan ini adalah 150 kakak yang berada di wilayah kelurahan setempat tersebut, yaitu Kelurahan Tulamalae. Untuk penanggung jawabnya sendiri adalah saya, Maria Epifania Sandriasa, yang bertugas sebagai mahasiswa, di mana sasaran dalam kegiatan tersebut adalah peran dari RT dan juga warga setempat, di mana untuk Ketua RT itu sendiri bertugas atau memiliki wewenang untuk memimpin pertemuan, mengumumkan program, kemudian mengundang warga untuk mencatat nama jumantik yang mereka pilih dalam keluarga mereka sendiri, serta mendukung pelaksanaan program ini. Sedangkan warga wajib untuk mendengarkan penjelasan, menunjuk jumantik keluarga, kemudian memberikan data dirinya, dan turut serta dalam menjalankan pemeriksaan jentik mingguan dengan membantu juru pemantau jentik keluarganya sendiri, di mana kegiatan ini akan berlangsung selama 1 kali, yaitu pada Rabu 7 Januari 2026 pada pukul 15.00 sampai pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Mana secara rincian kegiatan itu akan dilaksanakan melalui prosedur atau runtutan kegiatan yang pertama, yaitu pertemuan RT, kemudian pengumuman, selanjutnya akan dilakukan penjelasan teknis mengenai pembentukan jumantik keluarga tersebut. Selanjutnya akan didata berdasarkan pencatatan jumantik serta verifikasi data oleh Ketua RT, di mana lokasi pelaksanaan berada di Balai Kelurahan Tulamalae. Dan selanjutnya saya akan memaparkan rincian dari rencana pembiayaan kegiatan sendiri, di mana untuk yang pertama dari alat atau barang yang paling sederhana, yaitu alat tulis kertas, di mana alat tulis kertas sendiri berupa spidol, kemudian pulpen, dan juga HVS, di mana untuk spidol sendiri kami kisarkan dengan harga 10.000, kemudian untuk pulpen kami kisarkan dengan harga 3.000, selanjutnya untuk HVS kami beli 2.000, sehingga untuk total keseluruhan untuk alat tulis kertas sendiri berjumlah sebesar 15.000. Selanjutnya terdapat konsumsi kecil bagi panitia, di mana panitia itu mencakup 1 perangkat kelurahan, 1 tenaga kesehatan, dan juga 17 ketua RT di wilayah Kelurahan Tulamalae, sehingga jumlahnya terdapat 20 orang yang akan diberikan konsumsi, di mana untuk konsumsi sendiri kami biayai dengan snack ringan sebesar Rp2.000 ditambah dengan air mineral sebesar Rp3.000. Selanjutnya menghasilkan 5.000, kemudian dikali dengan 20 orang panitia yang sudah mencakup perangkat, penyuluh, penanggung jawab, serta 17 ketua RT tersebut, sehingga hasilnya sebesar Rp100.000. Selanjutnya untuk transportasi sendiri itu untuk penanggung jawab itu sebesar Rp10.000, sehingga secara total keseluruhan untuk perencanaan kegiatan ini yaitu sebesar Rp125.000.
perencanaan kegiatan yang berikut adalah edukasi masyarakat tentang demam berdarah dengue atau DBD di Kabupaten Belu, di mana tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini tentunya adalah untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai pengelolaan wadah air, kemudian pencegahan DBD melalui PSN 3M Plus atau pemberantasan sarang nyamuk menggunakan metode 3M, yaitu menguras, menutup, mengubur, atau memanfaatkan kembali, di mana sasaran kegiatan ini adalah 300 orang dari masyarakat setempat Kelurahan Tulamalae, di mana dari 300 orang tersebut akan dibagi per minggu, di mana 150 orang akan hadir atau akan mengikuti kegiatan ini pada minggu pertama dan 150 orang kemudian akan mengikuti pada kegiatan minggu kedua, di mana untuk penanggung jawab dari kegiatan edukasi ini sendiri adalah teman saya, yaitu Fiona Selvin Tungga, yang bertanggung jawab sebagai mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan ini. Kegiatan ini seperti yang sudah saya paparkan bahwa pembagiannya saja akan terjadi 2 kali. Tentunya kegiatan ini akan dilaksanakan sebanyak 2 kali, yaitu pada hari Jumat tanggal 9 Januari tahun 2026 pada pukul 15.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya pada minggu yang berikut, yaitu pada tanggal 12 Januari tahun 2026 pada pukul 8.00 sampai dengan pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah, di mana dalam pelaksanaan kegiatan ini sendiri menggunakan metode pelaksanaan yang meliputi penyuluhan singkat secara verbal dengan menggunakan beberapa media edukasi seperti video edukasi yang akan ditampilkan melalui YouTube dan akan dipresentasikan atau akan dijelaskan melalui tampilan LCD. Selanjutnya akan digunakan atau akan dipasangkan pemasangan poster, di mana untuk isi posternya sendiri itu berisi tentang gejala DBD, wadah yang aman untuk pencegahan DBD, kemudian bagaimana cara alternatif penanganan DBD dengan kegiatan 3M, kemudian pentingnya mana pengobatan yang perlu dilakukan kepada orang yang mungkin telah terjangkit demam berdarah dengue ini. Selanjutnya, setelah dilakukan pemasangan poster, tentunya kegiatan akan berlanjut, di mana untuk lokasi kegiatan dari kegiatan edukasi ini sendiri pada minggu pertama itu akan dilaksanakan di tempat ibadah yang berada dekat dari Kelurahan Tulamalae, yaitu Gereja Katolik Santa Maria Bunda Penebus Fatuketi. Dan minggu kedua akan dilaksanakan di tempat posyandu, dan posyandu tersebut bernama Posyandu Melati Beiratu Atambuah, di mana secara rinci juga akan saya jelaskan mengenai perencanaan pembiayaan dari kegiatan ini, di mana seperti yang sudah dijelaskan tentunya kita membutuhkan poster edukasi karena jumlah masyarakat yang tentunya cukup banyak, yaitu 150 orang per minggu sehingga totalnya 300 orang, maka poster edukasi yang dibutuhkan sebanyak 8 lembar, di mana satu poster itu akan diprint dengan nilai Rp1.000 sehingga ditotalkan hasilnya akan sebesar Rp8.000. Selanjutnya tentunya kita membutuhkan soal pretest dan posttest untuk menilai pemahaman masyarakat sebelum diberi edukasi dan setelah diberikan edukasi, sehingga untuk kertas pretest dan posttest sendiri akan kita bagi menjadi 600 lembar karena soalnya itu untuk satu soal sendiri itu terdapat 2 lembar, sehingga 2 lembar itu akan dikalikan dengan 300 peserta yang digabung dari minggu pertama dan juga minggu kedua, yang akan dikalikan dengan harga fotokopian yang satu lembarnya dinilai dengan Rp300, sehingga total keseluruhan sebesar Rp180.000. Dan tentunya dalam kegiatan ini membutuhkan konsumsi, terutama karena kegiatannya yang cukup lama, di mana terdapat 3 orang panitia yang mencakup 1 penanggung jawab, 1 penyuluh kesehatan dari puskesmas, kemudian 1 tenaga atau perangkat kelurahan, dan itu akan dikalikan dengan harga
konsumsi, yaitu 2.000 harga snack ringan dengan 3.000 harga air mineral dikali dengan 2 kali pertemuan, sehingga totalnya akan menjadi besar Rp30.000. Selanjutnya untuk transportasi sendiri bagi satu orang penanggung jawab yang bertanggung jawab atas kegiatan ini yaitu Rp10.000, sehingga secara total keseluruhan dari kegiatan ini adalah Rp228.000. Selanjutnya kita akan menuju ke kegiatan atau perencanaan kegiatan kita yang keempat, yaitu pelatihan dasar Jumantik, di mana tujuan dari kegiatan ini adalah selain diberikan edukasi, tentunya kita harus memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan mendasar mengenai cara pemeriksaan jentik, termasuk tempat-tempat yang sering akan ditemui jentik, kemudian cara memeriksa jentik, ciri-ciri jentik, serta tindakan bila ditemukan jentik. Untuk sasaran kegiatan ini sendiri adalah 150 kakak, masuk 5 kader yang kita pilih saat kegiatan tersebut, di mana untuk penanggung jawab dari kegiatan ini sendiri adalah teman saya, Crescentia Apriliani Jula, yang bertugas sebagai mahasiswa, di mana kegiatan ini dilaksanakan 1 kali pada hari Kamis 15 Januari tahun 2026 pada pukul 9.00 sampai 11.00 waktu Indonesia Tengah, di mana secara runtutan kegiatan atau acara yang akan dilaksanakan pada hari itu akan dilaksanakan beberapa tahapan acara, di mana yang pertama ada pelatihan selama 1 jam dengan demonstrasi, kemudian pelaksanaannya itu akan bertempat di Balai Kelurahan Tulamelai. Selanjutnya saya akan menjelaskan secara rinci mengenai rencana pembiayaan pada perencanaan kegiatan ini, di mana untuk pembiayaannya sendiri meliputi yang pertama ada print alat tulis kertas, kemudian dalam print ATK ini itu meliputi ada lembar materi, kemudian lembar absensi. Untuk totalnya sendiri itu sebanyak 5 lembar, sehingga dikalikan dengan harga satu kertas yaitu Rp500, sehingga totalnya adalah Rp1.500. Kemudian dibutuhkan fotokopi form pemantauan yang akan dibagikan yaitu sebanyak 150 lembar, di mana 150 lembar tersebut akan dikalikan dengan harga satu kertas fotokopian yaitu Rp300 yang akan dikalikan dengan 3 kali pertemuan yang akan dilaksanakan pada monitoring dan juga pemantauan jentik nyamuk pada kegiatan selanjutnya, sehingga totalnya adalah Rp135.000. Selanjutnya dibutuhkan konsumsi panitia, di mana konsumsi panitia itu terdiri atas 4 orang, di mana di situ terdapat 1 penanggung jawab, kemudian terdapat 1 perangkat kelurahan dan juga 2 tenaga kesehatan dari puskesmas, yang kemudian akan ditambah dengan peserta sebanyak 150 orang, sehingga 150 orang tersebut akan dikalikan dengan harga snack yaitu Rp2.000, sehingga hasilnya adalah Rp308.000. Selanjutnya ada aqua gelas 7 dus, dimana 1 dus itu kisaran biayanya itu adalah Rp22.000, sehingga dikalikan dengan 7 dus harganya menjadi Rp154.000. Selanjutnya untuk transportasi bagi penanggung jawab sendiri adalah Rp10.000, sehingga secara total biaya dari kegiatan ini adalah Rp608.500. Baik, setelah kita melakukan perencanaan kegiatan sebelumnya, mulai dari advokasi, kemudian pembentukan, edukasi, dan juga demonstrasi, tentunya kita perlu untuk melakukan monitoring jentik mingguan setelah kita membentuk dan juga melakukan demonstrasi mengenai pemahaman mereka, di mana tujuan dari kegiatan yang kelima ini adalah untuk memastikan setiap rumah tangga melaksanakan pemberantasan sarang nyamuk 3M plus dan melaporkan hasil pemeriksaan jentiknya setiap minggu, di mana sasaran dari kegiatan ini sendiri adalah 150 kakak, dengan penanggung jawab kegiatannya adalah teman saya yaitu Laurencia Fatriani Duet yang bertugas sebagai mahasiswa, di mana untuk kegiatan monitoring sendiri dilakukan sebanyak 3 kali, yaitu pada minggu pertama pada Kamis 22 Januari tahun 2026, kemudian Kamis 29 Januari 2026,
Dan yang terakhir ada Kamis 5 Februari tahun 2020, di mana kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 3 kali dengan jarak waktu per 1 minggu, di mana setiap kegiatannya itu berlangsung pada waktu yang sama, yaitu pada pukul 15.00 sampai dengan pukul 18.00 waktu Indonesia Tengah. Karena diperkirakan pada pukul begitu masyarakat setempat yang mungkin bekerja di kantoran sudah pulang ke rumah, sehingga dengan proses pengumpulan laporan dan pengecekan sederhana itu dapat digunakan sebagai suatu bentuk monitoring dan pemantauan bagaimana keberlanjutan kegiatan dari pemantauan jentik nyamuk oleh juru pemantau jentik nyamuk di keluarganya masing-masing. Mana untuk lokasi pelaksanaan kegiatan ini sendiri tentunya mencakup seluruh rumah tangga yang termasuk dalam Kelurahan Tulamalaya ini, di mana secara rincian pembiayaan untuk perencanaan kegiatan ini dibutuhkan yang pertama adalah form laporan pencatatan sebanyak 3 lembar yang kemudian dikalikan dengan harga satu kertas yaitu Rp500 sehingga hasilnya Rp1.500, kemudian transportasi 3 kali untuk penanggung jawab yaitu Rp45.000, kemudian konsumsi untuk 5 orang panitia yang nanti akan mengikuti kegiatan ini yaitu ada 1 penanggung jawab, kemudian ada 2 tenaga kesehatan dari puskesmas, kemudian 2 perangkat kelurahan yang akan dikalikan dengan 3 kali kegiatan yaitu hasilnya adalah Rp150.000, sehingga secara keseluruhan total biaya dari kegiatan yang kelima ini adalah Rp196.500. Sehingga dapat disimpulkan bahwa total keseluruhan dari rencana pembiayaan pada semua rencana kegiatan pada program ini, yaitu pada rencana kegiatan pertama yaitu 13.000 kita jumlahkan dengan rencana kegiatan yang kedua yaitu 125.000, kemudian rencana kegiatan yang ketiga yaitu pembiayaannya 228.000, kemudian rencana kegiatan yang keempat jumlahnya Rp608.500 dijumlahkan lagi dengan rencana kegiatan yang kelima atau yang terakhir pembiayaannya sebesar Rp196.000, sehingga total keseluruhannya itu mencapai Rp1.171.000, di mana untuk pembiayaannya sendiri itu kami rencanakan dengan melakukan kegiatan usaha dana yang akan kami lakukan sebanyak 3 kali, dan hasilnya itu akan kami tambah dengan swadaya antar anggota kelompok kami sendiri, mahasiswa kesehatan masyarakat, yaitu kami terdapat 5 orang anggota yang nantinya hasil swadaya dari kami akan kami jumlahkan dengan hasil usaha dana sebanyak 3 kali, dan hasilnya akan kami gunakan sebagai pembiayaan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada program ini. Baik, setelah kita memahami bersama mengenai berbagai rencana kegiatan yang kita rencanakan untuk dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program penguatan PSN 3M Plus melalui pembentukan Jumantik Keluarga, tentunya setelah kita melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut, kita pastinya perlu untuk melakukan suatu hal yang sangat penting, yaitu monitoring dan juga evaluasi. Di mana monitoring dan juga evaluasi itu bertujuan untuk menilai capaian keberhasilan dari kegiatan-kegiatan yang telah kita laksanakan, di mana pada bagian ini meliputi waktu pelaksanaan, sasaran, output, outcome, dan juga impact atau dampak dari setiap kegiatan sebagai dasar penilaian keberhasilan program yang telah kita jalankan. Di mana dalam laporan monitoring dan juga evaluasi atau yang kita kenal dengan MONEF, pada program penguatan PSN 3M Plus melalui pembentukan Jumantik ini,
Di Kabupaten Belu sendiri itu dilaksanakan pada tahun 2026, di mana pada program penguatan PSN 3M melalui pembentukan Jumantik Keluarga ini dipilih sebagai solusi utama untuk menurunkan tingginya angka atau kasus demam berdarah dengue di Kabupaten Belu. Namun, untuk bagaimana kita dapat menilai capaian keberhasilan dari program ini, kita perlu untuk menghitung capaian indikator yang nantinya akan dinilai berdasarkan skala capaian indikatornya. Di mana untuk skala capaian indikator dalam penentuan keberhasilan suatu program itu dapat dinilai, di mana yang pertama, jika angka capaiannya itu lebih besar atau sama dengan 85% itu dapat dikatakan sebagai sangat berhasil. Selanjutnya, jika kurang dari 85% atau sama dengan atau lebih dari 70%, itu artinya berhasil. Sedangkan untuk capaian atau skala kurang dari 70% dan lebih dari 55% atau sama dengan 55% dapat dikatakan cukup berhasil. Lalu jika skala capaian yang didapatkan itu kurang dari 70% atau lebih dari 55% itu dapat dikatakan cukup berhasil. Dan yang terakhir, jika capaian yang didapatkan pada skala kurang dari atau sama dengan 55% dapat dikatakan itu belum berhasil. Sehingga untuk menilai capaian keberhasilan dari indikator-indikator tersebut, di sini teman saya akan menjelaskan berdasarkan tabel penentuan indikator. Selanjutnya, kita akan membahas terkait dengan tabel penentuan indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan program pengendalian DBD. Di mana tabel ini mencakup kegiatan, indikator, target, realisasi, hasil capaian, dan analisis. Pada tahap pelaksanaan program, dilakukan penilaian terhadap capaian setiap komponen kegiatan menggunakan beberapa indikator yang telah kami tetapkan, di mana setiap indikator memiliki target yang ingin dicapai dan juga capaian dalam pelaksanaannya, kemudian dibandingkan dengan target tersebut. Setelah itu, capaian dari seluruh indikator dalam satu kegiatan itu dirata-ratakan untuk memperoleh nilai akhir dari kegiatan. Nah, proses perhitungan ini kami lakukan dengan cara menjumlahkan seluruh persentase capaian indikator, kemudian dibagi dengan jumlah indikator yang dinilai. Dengan demikian, nilai akhir dari setiap kegiatan menggambarkan rata-rata keberhasilan indikator pendukung di dalamnya. Oke, kita masuk pada kegiatan pertama, yaitu advokasi berjenjang yang ditujukan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Belu, Puskesmas Umanen, dan Kelurahan Pulau-Malai. Pada kegiatan ini, seluruh indikator yang dinilai meliputi persetujuan pembentukan Jumantik RT, penyediaan fasilitas, serta dukungan pendampingan tenaga kesehatan. Semua indikator tersebut ditargetkan mencapai 100%. Dan pada pelaksanaannya, seluruh pihak itu memberikan dukungan yang penuh, sehingga ketiga indikator tersebut benar-benar mencapai 100%. Karena semua indikator berada pada pencapaian maksimal, maka nilai akhir kegiatan advokasi juga mencapai 100%. Nilai ini diperoleh dari perhitungan rata-rata, di mana seluruh indikator memiliki angka yang sama, sehingga hasil akhirnya tetap 100%. Nah, capaian ini menunjukkan bahwa proses advokasi berjalan sangat lancar dan juga memperoleh komitmen penuh dari lintas sektor. Kegiatan kedua adalah pembentukan Jumantik Keluarga yang dinilai menggunakan dua indikator utama, yaitu jumlah rumah tangga yang menetapkan Jumantik Keluarga dan juga jumlah kader Jumantik yang berhasil dibentuk. Targetnya adalah 150 KK dan juga 5 kader. Pada pelaksanaannya, sebanyak 132 KK telah menetapkan Jumantik Keluarga atau sekitar 86% dari target. Sementara itu, pembentukan 5 kader berhasil dilakukan sepenuhnya dengan capaian 100%. Untuk mengetahui nilai akhir kegiatan,
kedua persentase tersebut dijumlahkan terlebih dahulu, kemudian dibagi dua sebagai jumlah indikator yang dinilai, sehingga diperoleh hasil yaitu 93%. Nah, nilai tersebut menggambarkan bahwa kegiatan berjalan dengan sangat baik, terutama karena pembentukan kader itu mencapai 100%. Namun demikian, masih ada sejumlah rumah yang belum menetapkan jumanti keluarga, sehingga indikator pertama itu belum mencapai target maksimal. Kegiatan berikutnya ialah edukasi masyarakat tentang DBD yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai pencegahan DBD melalui penyuluhan dan evaluasi pre-test post-test. Nah, indikator yang digunakan itu meliputi peningkatan pengetahuan masyarakat setelah edukasi serta persentase kehadiran peserta pada sesi penyuluhan. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan yang signifikan dari pre-test ke post-test. Tingkat kehadiran juga relatif baik dengan capaian sekitar 80% pada minggu pertama dan 92% pada minggu kedua. Seluruh capaian tersebut kemudian dijumlahkan dan juga dibagi dengan jumlah indikator untuk memperoleh nilai akhir kegiatan edukasi yaitu sebesar 93,4%. Nah, nilai ini menegaskan bahwa edukasi yang diberikan itu efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat walaupun tingkat partisipasi itu belum mencapai 100% di setiap sesi. Kegiatan selanjutnya ialah pelatihan dasar jumantik yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengenali keberadaan jentik di rumah masing-masing. Indikator pelatihan ini itu terdiri dari dua aspek, yaitu tingkat kehadiran peserta dan juga tingkat pemahaman peserta terhadap materi pemeriksaan jentik. Nah, dari total 150 KK yang ditargetkan hadir, sebanyak 119 KK yang mengikuti pelatihan, atau setara dengan 74%. Pada indikator pemahaman, hasilnya itu sangat baik, di mana sekitar 109 KK atau 98,1% peserta itu dinyatakan memahami materi yang diberikan. Nah, nilai akhir pelatihan diperoleh dengan merata-ratakan kedua capaian tersebut sehingga menghasilkan angka 86,05%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelatihan sangat efektif dari sisi pemahaman, sementara tingkat kehadiran masih perlu diperkuat agar seluruh sasaran itu dapat memperoleh manfaat dari pelatihan secara merata. Kegiatan yang terakhir adalah kegiatan monitoring jentik mingguan, yaitu kegiatan yang dilakukan setiap minggu untuk memastikan bahwa rumah tangga melakukan pemeriksaan jentik serta melaksanakan PSN 3M+ secara berkala. Nah, indikatornya itu meliputi yang pertama, jumlah rumah yang melaporkan hasil pemeriksaan jentik, kemudian ada pelaksanaan pemeriksaan mingguan, serta pelaksanaan PSN oleh masing-masing rumah. Nah, hasil monitoring menunjukkan capaian yang cukup stabil dan juga cenderung meningkat, dengan persentase indikator yang berkisar antara 82% hingga 100%. Seluruh capaian indikator ini kemudian dijumlahkan lalu dirata-ratakan sehingga diperoleh nilai akhir yaitu 91,1%. Nah, nilai ini itu menggambarkan bahwa monitoring jentik telah berjalan efektif walaupun beberapa rumah itu masih perlu dipantau lebih intensif agar capaian itu dapat merata di semua wilayah pemantauan. Di mana setelah kita memahami dan melihat bersama penjelasan mengenai tabel penentuan indikator dalam monitoring dan juga evaluasi program ini. Karena di sini metode yang digunakan dalam monitoring dan juga evaluasi, pada bagian monitoring digunakan teknik observasi langsung ke rumah dan juga lingkungan pada wilayah Kelurahan Tulambalaya. Kemudian dilakukan pemeriksaan jentik bersama kader dan juga penyuluh kesehatan, kemudian wawancara juru pemantau jentik keluarga. Kemudian yang berikutnya adalah verifikasi laporan dari ketua RT dan juga puskes setempat. Selanjutnya untuk evaluasi itu dilakukan dengan teknik formative evaluation, yaitu kegiatan evaluasi yang dilakukan saat penyusunan rencana kegiatan pada advokasi dengan memastikan agar kegiatan yang dilaksanakan itu sesuai dengan kebutuhan demam berdarah dengue di Belu.
Selanjutnya ada yang kedua, yaitu promotive evaluation, yaitu evaluasi pelaksanaan kegiatan seperti dengan pelatihan dan juga edukasi pada rencana kegiatan kita yang ketiga dan keempat. Dan yang berikutnya itu ada periodic evaluation, yaitu evaluasi mingguan melalui monitoring jentik yang dilakukan pada rencana kegiatan yang kelima atau kegiatan yang kelima. Selanjutnya yang berikutnya itu ada periodic evaluation, yaitu evaluasi mingguan, di mana kegiatan evaluasi mingguan ini seperti yang sudah saya jelaskan bahwa itu dilaksanakan monitoring jentik pada kegiatan yang kelima pada tanggal 22 Januari, kemudian 29 Januari, dan 5 Februari tahun 2026. Di mana yang terakhir adalah summative evaluation, yaitu evaluasi akhir program untuk menilai output, outcome, kemudian impact dari program ini sendiri. Di mana untuk laporan monitoring dan juga evaluasi atau kita singkat dengan MONEV, tentunya seperti yang sudah dipaparkan bahwa kita memilih satu program terbaik atau paling alternatif untuk menyelesaikan masalah demam berdarah dengue di Kabupaten Belu, yaitu program penguatan PSN 3M+ melalui pembentukan Jumanti Keluarga, di mana program ini kita pilih sebagai solusi utama untuk menurunkan, menangani, kemudian mencegah berbagai kasus DBD di Kabupaten Belu. Di mana program ini seperti yang kita ketahui bahwa program ini bersifat atau berbasis rumah tangga yang mewajibkan setiap rumah tangga untuk membentuk Jumanti Keluarganya sendiri atau juru pemantau jentik nyamuk, kemudian melaporkan hasilnya ke ketua RT setempat, menjalankan pemberantasan sarang nyamuk dengan menguras, menutup, kemudian mengubur atau memanfaatkan kembali secara rutin. Karena itu, di sini berdasarkan monitoring dan evaluasi pada kegiatan yang pertama, yaitu advokasi berjenjang pada waktu pelaksanaan Senin 5 Januari tahun 2024 pukul 9.00 sampai dengan pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah, dengan sasarannya yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Belu, kemudian Puskesmas Umanen, dan juga Kelurahan Tulamalai. Di mana pada kegiatan monitoringnya itu atau kegiatan pemantauan dari kegiatan ini atau kegiatan yang pertama ini artinya bahwa surat permohonan beserta lampiran telah difotokopi dan disiapkan. Kemudian pertemuan antara penanggung jawab dengan pihak Dinas Kesehatan tentunya dapat berjalan lancar atau berjalan lancar. Kemudian suratnya diterima dan pembahasan singkat mengenai dukungan program dilakukan dengan baik dan juga efektif. Seluruh pihak menyatakan kesediaan baik itu dari Dinas Kesehatan, kemudian puskesmas setempat dan juga kelurahan setempat memberikan dukungan sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Pada bagian output pada kegiatan yang pertama ini itu diperolehnya dukungan resmi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Belu, kemudian Puskesmas Umanen, dan juga Kelurahan Tulamalai dalam pelaksanaan program Jumanti Keluarga ini. Sedangkan untuk bagian outcome-nya sendiri tentunya itu sudah didapatkan persetujuan untuk pembentukan juru pemantau jentik keluarga oleh ketua RT dan keterlibatan resmi selintas sektor termasuk perangkat Kelurahan Tulamalai, para ketua RT yaitu 17 RT pada Kelurahan Tulamalai dan juga tenaga kesehatan setempat yang berasal dari Puskesmas Umanen. Kemudian dampak atau impact yang didapatkan itu tentunya terbangunnya komitmen lintas sektor, terutama karena ada advokasi berjenjang. Tentunya karena komitmen lintas sektor itu tentunya berdampak pada pencegahan DBD melalui penguatan upaya PSN pada tingkat rumah tangga, sehingga capaian yang didapat adalah 100%, artinya sangat berhasil. Selanjutnya kegiatan monitoring dan juga evaluasi kegiatan yang berikutnya atau kegiatan yang kedua, yaitu monitoring evaluasi kegiatan pembentukan Jumanti Keluarga, di mana seperti yang sudah dijelaskan pada rencana kegiatan, waktu pelaksanaannya pada hari Rabu 7 Januari tahun 2026 pada pukul 15.00 sampai dengan pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah, dengan sasarannya 150 KK di Kelurahan Tulamalai, di mana pada kegiatan monitoringnya sendiri tentunya yang ditemukan bahwa alat tulis kertasnya tersedia, pengumuman program yang dilakukan oleh ketua RT itu berjalan dengan efektif, kemudian warga hadir dan mencatatkan anggota keluarga yang akan ditunjuk sebagai juru pemantau jentik keluarga, di mana proses kegiatan ini berjalan tertib dan sebanyak 132 kakak hadir dan langsung menetapkan juru pemantau jentik keluarganya, sedangkan 18 kakak berhalangan hadir. Kemudian untuk output yang didapatkan pada jalannya kegiatan ini adalah 132 kakak berhasil menetapkan juru pemantau jentik keluarga. Lalu untuk 18 kakak yang tidak berkenan hadir atau berhalangan hadir karena berbagai kesibukan karena harus bekerja itu akan di follow up oleh ketua RT atau pencatatan atau pembentukan akan secara berkelanjutan akan dibentuk oleh ketua RT-nya masing-masing. Kemudian outcome dari kegiatan ini sendiri tentunya tingkat pembentukan juru pemantau jentik keluarga mencapai 8
dari total sasaran. Sehingga dampak yang didapat dari pelaksanaan kegiatan ini tentunya mayoritas rumah tangga mulai melakukan pemeriksaan jentik secara mandiri dan rutin dan secara berkala setiap minggu. Sehingga capaian dari pelaksanaan kegiatan ini adalah 93% atau dapat kita katakan sangat berhasil. Kemudian untuk kegiatan yang berikutnya adalah edukasi masyarakat tentang demam berdarah dengue, di mana waktu pelaksanaannya terjadi 2 kali, yaitu pada Jumat 9 Januari tahun 2026 pukul 15.00 sampai dengan 16.00 waktu Indonesia Tengah, dengan kehadiran atau targetnya itu 150 peserta. Kemudian pada minggu kedua pada hari Senin 12 Januari tahun 2026 dilaksanakan pada pukul 8.00 hingga pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah, dengan targetnya itu 150 peserta. Sasarannya itu 300 orang dari seluruh warga di Kelurahan Tulamalaya. Pada hasil monitoringnya itu, poster edukasi telah dipasang dengan baik, materi disiapkan dengan baik, dan juga penyuluhan dilakukan menggunakan media video dari YouTube, dan juga ceramah singkat oleh pembawa materi, dalam hal ini penanggung jawab dan juga tenaga kesehatan. Kehadiran peserta mencapai 86%, di mana untuk tingkat pemahaman peserta sendiri dilihat dari hasil pretest dan juga posttest yang diisi oleh peserta dan dikumpulkan oleh panitia. Untuk output dari kegiatan ini sendiri, penyuluhan tentang demam berdarah dengue terlaksana sesuai dengan jadwal, yaitu pada 2 kali kegiatan atau 2 kali pelaksanaan di 2 lokasi yang berbeda, yaitu gereja dan tempat posyandu. Untuk outcome-nya sendiri terjadi peningkatan pengetahuan masyarakat mencapai 94,3% berdasarkan perbandingan dari hasil pretest dan juga posttest. Untuk dampak atau impact yang didapatkan sendiri itu, masyarakat mulai menunjukkan peningkatan kesadaran mengenai praktik PSN 3M+ atau pemberantasan sarang nyamuk dengan menguras, menutup, mengubur, atau memanfaatkan kembali di rumahnya masing-masing. Sehingga untuk capaian pada kegiatan ini yaitu 93,4%, atau dapat kita katakan bahwa sangat berhasil. Untuk kegiatan yang keempat yaitu pelatihan dasar Jumantik dengan waktu pelaksanaannya pada hari Kamis tanggal 15 Januari tahun 2026 pukul 9.00 sampai 11.00 waktu Indonesia Tengah, dengan sasaran 150 kakak termasuk kader kesehatan yang akan atau yang telah dibentuk. Pada monitoringnya sendiri, materi pelatihan tersedia, absensi lengkap, dan juga form pemantauan dicetak dan disebarkan, diberikan kepada seluruh peserta yang hadir, dan juga untuk peserta yang belum berkenan hadir atau berhalangan hadir itu langsung dititipkan kepada ketua RT untuk kemudian disebarkan atau disalurkan kepada seluruh masyarakat, terutama bagi mereka yang berhalangan hadir pada waktu itu. Kemudian peserta yang mendapatkan penjelasan secara lengkap mengenai cara memeriksa jentik, tempat perkembangan yang menjadi asal muasal atau sering munculnya jentik, kemudian ciri jentik nyamuk, serta langkah-langkah yang harus dilakukan bila ditemukan jentik di sekitar lingkungan mereka. Demonstrasi dilakukan langsung menggunakan video panduan dari YouTube, di mana sebanyak 111 kakak hadir, di mana outputnya pada kegiatan ini 111 kakak mengikuti pelatihan dasar juru pemantau jentik, di mana untuk outcome-nya sendiri dari 111 peserta terdapat 109 peserta, yaitu sekitar 98,1% memahami teknik pemeriksaan jentik dengan benar. Dampak yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan ini tentunya terjadi peningkatan angka bebas jentik atau ABC karena pemeriksaan mandiri. Dari hasil demonstrasi langsung mereka terapkan secara tepat dan juga konsisten, sehingga capaian dari pelaksanaan kegiatan ini sendiri adalah 86,05%, atau dapat kita katakan bahwa kegiatan ini sangat berhasil. Selanjutnya, kegiatan yang terakhir adalah monitoring jentik mingguan, di mana seperti yang sudah kita pahami dari penjelasan sebelumnya, waktu pelaksanaannya itu terjadi 3 kali dengan jarak waktu per 1 minggu, di mana pada minggu pertama itu pada hari Kamis tanggal 22 Januari tahun 2026, dan pada minggu kedua terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Januari tahun 2026, dan pada minggu ketiga pada hari Kamis tanggal 5 Februari tahun 2026. Seluruh kegiatannya itu berlangsung pada pukul 15.00 sampai dengan pukul 18.00 waktu Indonesia Tengah, dengan sasarannya itu 150 kakak di wilayah Kelurahan Tulamalaya. Pada hasil kegiatan monitoring ditemukan bahwa form pemantauan yang telah dibagikan pada kegiatan sebelumnya itu dikumpulkan kembali setiap minggu, di mana berdasarkan hasilnya dapat kita lihat bahwa tingkat pengembalian laporan itu meningkat dari minggu ke minggu. Pada minggu pertama ditemukan 32% laporan yang masuk, dan pada minggu kedua terjadi
peningkatan menjadi 91,3% laporan yang masuk, dan pada minggu yang terakhir, yaitu minggu ketiga, hasilnya menjadi 100% laporan yang masuk. Dan Kadar dan juga para ketua RT melakukan verifikasi laporan dan pengecekan sederhana untuk memastikan kesesuaian hasil. Di mana untuk output dari kegiatan ini sendiri, laporan monitoring jentik mingguan terkumpul lengkap dengan peningkatan progresnya setiap minggu. Selanjutnya untuk outcome-nya sendiri, dapat kita lihat bahwa terdapat 91,1% rumah tangga yang melakukan pemeriksaan jentik, baik itu harian dan juga mingguan secara rutin, di mana dampak yang dapat kita lihat dari pelaksanaan kegiatan ini tentunya risiko penularan demam berdarah dengue menurun karena semakin banyak rumah, terutama rumah-rumah tangga yang bebas jentik dan menerapkan perilaku pemberantasan sarang nyamuk secara konsisten dan juga berkala, sehingga capaian yang kita dapat dari pelaksanaan kegiatan ini adalah 91,1%, atau dapat dikatakan bahwa kegiatan ini berjalan dengan sangat berhasil. Yang berikutnya yaitu evaluasi keuangan. Jadi pada dana awal itu program ini memiliki dana awal sebesar 1.500.000 yang didapat melalui usaha dana kami mahasiswa dan swadaya dari antara mahasiswa penanggung jawab program ini, sehingga dana yang disediakan ini digunakan untuk mendukung seluruh rangkaian kegiatan yang dimulai dari kegiatan advokasi berjenjang, pembentukan jumantik rumah tangga, edukasi masyarakat, pelatihan dasar, jumantik, dan monitoring jumantik atau jentik mingguan. Lalu pada total pengeluaran berdasarkan rincian biaya yang dilakukan kami pada setiap kegiatan, maka total biaya yang digunakan untuk berjalannya kegiatan tersebut adalah 1.171.000 dengan rincian biaya pada setiap kegiatan, yaitu yang pertama pada program advokasi berjenjang itu 13.000, lalu pada pembentukan jumantik itu 125.000, lalu pada edukasi DBD itu 228.000, lalu pada pelatihan dasar jumantik itu 608.500, dan yang terakhir yaitu pada program monitoring jentik mingguan itu 196.500. Di mana evaluasi keuangan ini sesuai dengan perbandingan biaya yang ditemukan antara dana awal dengan dana yang digunakan dan dapat diperoleh hasil sebagai berikut. Di mana pada dana awal sebesar 1.500.000 yang dikurangi dengan total pengeluaran sebesar 1.171.000, sehingga hasil akhir atau sisa dananya adalah 329.000, yang berarti bahwa penggunaan dana dilakukan secara efisien, tepat sasaran, dan tidak adanya pemborosan pada setiap kegiatan atau program yang kami lakukan. Sehingga sebagai rekomendasi lanjutan, dana yang tersisa ini dapat dimanfaatkan sebagai cadangan untuk kegiatan monitoring lanjutan, kegiatan edukasi berkelanjutan, dan dukungan teknis bagi kader atau penyuluh saat melaksanakan setiap kegiatan dalam program ini. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, kami menemukan beberapa permasalahan yang terjadi, di mana yang pertama, tidak semua rumah rutin memeriksakan jentik. Yang kedua, kesadaran PSN 3M+ masih rendah, terutama di rumah tangga yang kesulitan air. Yang ketiga, pemeriksaan jentik mingguan yang dilakukan oleh warga belum dilaksanakan secara konsisten, sehingga datanya pun masih kekurangan. Kemudian yang keempat, kehadiran pelatihan yang belum penuh, sehingga penyebaran pemahaman mengenai pelatihan dasar jumantik belum merata di setiap rumah tangga. Yang kelima, keterlibatan masyarakat dalam edukasi belum secara menyeluruh. Rekomendasi bagi kelanjutan program. Agar program ini dapat dilanjutkan dan diolah dengan baik oleh puskesmas, kelurahan, dinas kesehatan, dan Pemda, rekomendasi yang kami berikan yaitu yang pertama adalah penguatan kelembagaan dan kebijakan. Jadi program jumantik keluarga perlu diintegrasikan secara resmi ke dalam regulasi kelurahan, sehingga kegiatan ini itu tidak hanya berjalan sementara, tetapi itu benar-benar menjadi bagian dari aturan pemerintah setempat. Nah, dengan masuknya ke regulasi, program akan lebih kokoh dan terstruktur, sehingga dapat tetap berjalan meskipun terjadi pergantian perangkat desa ataupun kader. Yang kedua adalah penetapan SOP oleh Dinas Kesehatan Kabupaten. Jadi yang pertama itu diperlukan pelatihan susulan bagi kader dan petugas agar
pemahaman mereka itu selalu diperbarui. Yang kedua adalah kaderisasi berjenjang. Jadi ini juga sangat penting. Artinya harus ada kader cadangan atau kader pelapis yang siap menggantikan jika ada kader yang berhenti atau pindah, sehingga keberlanjutan program ini tetap terjaga. Yang ketiga, penguatan sistem monitoring dan pelaporan. Jadi untuk sistem pelaporannya ini sendiri atau pelaporan jentik mingguan itu perlu dibuat lebih efisien. Nah, salah satu caranya adalah itu dapat dilakukan melalui grup WhatsApp RT, di mana laporan ini itu bisa langsung diteruskan kepada kader dan kemudian ke puskesmas. Untuk alternatif yang kedua juga bisa dilakukan dengan menyediakan kartu kendali jentik untuk setiap rumah sebagai bukti pemantauan. Lalu ini juga harus melibatkan puskesmas. Jadi direkomendasikan untuk melakukan supervisi rutin minimal 1 kali setiap bulan untuk memastikan laporan warga itu benar dan sesuai dengan di lapangan. Yang keempat, penguatan komunikasi, informasi, dan edukasi. Ruang-ruang publik seperti balai desa, sekolah, gereja, dan posyandu itu perlu dimanfaatkan untuk memasang poster atau media edukasi, dan semua materi tersebut itu harus diperbaiki secara berkala. Nah, selain itu juga edukasi itu harus dilakukan secara berulang, terutama melalui kegiatan ibadah, posyandu, sekolah, dan PKK. Jadi dalam pelaksanaannya ini keterlibatan tokoh masyarakat itu menjadi sangat penting dan menjadi kunci karena mereka itu dapat menjadi pendorong untuk kepatuhan warga dengan lebih efektif. Yang kelima, penguatan dukungan sarana dan anggaran. Jadi pemerintah daerah dan dinas kesehatan ini juga perlu mengalokasikan anggaran secara rutin setiap tahun. Nah, ini untuk mendukung pelaksanaan Jumantik Keluarga, di mana dana ini itu dapat berasal dari Dinas Kesehatan, BOK Puskesmas, APBD Dinas Kesehatan, maupun bisa juga berasal dari dana RT. Nah, selain anggaran juga itu perlu disediakan media edukasi, serta peralatan sederhana seperti senter kecil untuk mengecek jentik, terus form monitoring, dan poster PSN. Yang keenam, evaluasi berkala berbasis data. Jadi di sini puskesmas itu wajib menyusun laporan triwulan angka ABC sebagai indikator keberhasilan suatu program. Lalu yang kedua, setiap 3 bulan juga perlu dilakukan pertemuan lintas sektor yang melibatkan dinas kesehatan, puskesmas, kelurahan, RT atau RW, dan kader. Nah, pertemuan ini itu bertujuan untuk mengevaluasi kendala dan meninjau capaian serta menyusun perencanaan berikutnya berdasarkan data terbaru atau data yang ditemukan di lapangan. Yang terakhir, kesimpulan. Program penguatan PSN 3M Plus melalui pembentukan Jumantik Keluarga di Kabupaten Belu itu berjalan dengan sangat baik, di mana semua kegiatan itu terlaksana sesuai dengan jadwal. Yang kedua, skala capaian indikator itu sangat berhasil. Yang ketiga, outcome menunjukkan peningkatan pengetahuan dan perilaku PSN. Yang keempat, dampak awal terjadi peningkatan aktivitas PSN masyarakat. Nah, ini kategori keberhasilan program itu sangat berhasil, yaitu mencapai 92,71%. Sekian hasil presentasi kami. Terima kasih.